Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal tantangan yang keempat. Cari himpunan nilai A sedemikian sehingga persamaan ini mempunyai dua akar berbeda. Nah, perhatikan ya. Perhatikan ruas kiri. Nah, di ruas kiri ini kan berupa penjumlahan dua buah bilangan yang dikuadratkan. Jadi dia hasilnya pasti positif. Ya, karena ruas kiri positif, berarti ruas kanan pun juga harus positif. Nah, selanjutnya kita misalkan A-nya sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, berarti persamaan ini akan menjadi X kuadrat sama dengan mutlak min X min mutlak X. Nah, mutlak min X dan mutlak X ini sama. Jika dikurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi dari sini kita peroleh X-nya itu adalah 0. Nah, ketika A sama dengan 0 ini bukan merupakan solusi dari persamaan ini. Kenapa? Karena ketika A sama dengan 0 ini, dia X-nya itu hanya mempunyai satu nilai, yaitu X sama dengan 0. Sedangkan yang diminta di sini adalah persamaan yang mempunyai adalah X-nya kalau dia punya dua akar gitu. Sekarang kita tinjau untuk A-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk A-nya yang tidak sama dengan 0 itu ada dua kondisi, yaitu ketika A lebih besar 0 atau A lebih kecil dari 0 gitu. Nah, ketika A lebih besar dari 0, X-nya ini kurang dari 0. Dan ketika A-nya kurang dari 0, X-nya ini lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita buktikan. Pertama kita buktikan yang dulu ya. Nah, di sini X-nya kurang dari 0. Jadi di sini dimisalkan X-nya itu sama dengan min Y. Berarti nanti persamaan yang sebelah kiri ini jadinya A minus Y. Dan yang sebelah kanan ini dia akan menjadi A plus minus Y. Nah, ini sama aja dengan A plus Y, dan yang ini sama saja dengan A min Y. Gitu. Nah, mutlak dari penjumlahan dua buah bilangan itu lebih besar dari mutlak pengurangan dua buah bilangan. Ya, jadi yang mutlak A plus Y ini dia lebih besar dari mutlak A min Y. Jadi yang ini benar. Sekarang kita buktikan juga yang ini. Nah, di sini kan A-nya kan kurang dari 0. Berarti dimisalkan A-nya itu min B. Maka ini mutlak A min X ini bisa saya tulis menjadi mutlak min B min X. Dan yang ruas kanannya ini bisa saya tulis menjadi mutlak min B plus X. Gitu kan? Nah, ini bisa saya faktorkan menjadi min B plus X. Dan yang ini bisa saya sederhanakan menjadi X min B. Nah, kita tahu kalau mutlak minus suatu bilangan sama dengan mutlak dari bilangannya. Jadi, mutlak dari min B plus X ini sama dengan mutlak B plus X. Ya. Nah, mutlak B plus X ini dia lebih besar daripada mutlak X min B. Jadi untuk A kurang dari 0, X-nya itu lebih besar dari 0. Jadi ini terpenuhi. Nah, sekarang kita gambar grafik yang ada di sebelah kanan ruas. Jika A-nya positif berarti grafiknya nanti bentuknya seperti ini. Jika A-nya negatif berarti nanti grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kan yang dimintakan dia ini kan ya, yang lebih besar dari 0 kan ya ruas kanannya. Berarti nanti dari garisnya ini yang diminta itu garis yang di atasnya sumbu X. Nah, grafiknya itu yang saya tandai warna kuning. Nah, di sini grafik yang warna kuning ini dia memiliki bentuk berupa garis lurus ketika X-nya itu berada di antara min A sampai A. Atau dengan kata lain, X-nya ini kurang dari mutlak A. Dan dia berupa garis lurus ketika X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih besar dari A. Jadi, atau dengan kata lain, X-nya ini lebih besar sama dengan mutlak A. Jadi dari sini ada dua kasus lagi, yaitu ketika X-nya kurang dari mutlak A dan X-nya lebih besar sama dengan mutlak A. Seperti itu.